Halo semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Iin Deborah Tajulu dari Prodi Teknik Kelautan Institut Teknologi Sumatera dengan NIM 120300116. Pada hari ini saya akan membuat video untuk tutorial pengerjaan metode kekakuan, di mana tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah analisis struktur. Nah, di sini saya akan menggunakan metode dengan tulisan, yaitu secara manual dan secara otomatis dengan menggunakan perangkat lunak CleanPro. Uh, saya membuat struktur baja, yaitu dengan derajat kebebasan 6, dan untuk video berikut ini saya akan mencantumkan untuk penyusunan matriks kekakuan, yaitu KIC, matriks vektor gaya luar pada ujung elemen, dan matriks vektor gaya reaksi ujung elemen. Yang selanjutnya, video ini akan menjelaskan kembali untuk perhitungan perpindahan untuk setiap derajat kebebasan, yaitu yang kita kenal dengan DI. Dan yang terakhir, pada video ini mencangkup tentang perhitungan reaksi pada tumpuan struktur yang sudah saya buatkan. Pertama sekali, kita buka saja untuk CleanPro-nya. Langkah awal yang kita gunakan adalah dengan menggambar struktur yang sudah saya rancangkan, yaitu dengan mengklik yang ini, kemudian diisi sesuai koordinat untuk membentuk titik-titik, dan terbentuk bagaimana struktur itu kita pakai. Di sini saya menggunakan angka-angka berikut ini. Setelah itu, setelah terbentuk titik-titik ini, kita gabungkan dengan klik kanan, kemudian tekan member, dan dihubungkan di setiap komponen titiknya. Jika sudah terhubung, kita lanjut dengan menentukan uh, untuk tumpuan di setiap struktur yang saya buatkan. Ini ada dua tumpuan yang saya gunakan, yaitu tumpuannya itu masing-masing adalah fixed support, yaitu tumpuan jepit. Setelah itu, kita masuk ke penentuan area untuk luas penampang dan juga momen inersia dari penampang. Penampang yang saya gunakan adalah dari eye cross section, yaitu bentukannya seperti ini. Untuk B1-nya saya isikan 15, T1 0,7. Kemudian untuk B1 yang pertama dan yang kedua itu saya samakan 15 0,7. Dan untuk D-nya saya buatkan 8,9, serta untuk DR adalah 5. Kita melakukan preview dulu, dan bentuk dari penampangnya itu saya buatkan seperti ini. Setelah selesai, kita compute dan close. Kita tekan define, dan kita klik OK. Kemudian kita masukkan ini karena kita buat tipe kedua untuk penentuan area serta momen inersianya. Kita tentukan untuk setiap batangnya itu kita masukkan ke dalam tipe 2. Setelah itu kita masukkan beban, yaitu saya milihnya dengan klik kanan kemudian tekan add load, dan saya pilih beban terpusat pada tengah-tengahnya. Jadi saya buatkan A-nya itu 6,3 per 2 berarti 3,15. Dan untuk tekanannya, karena tekanan yang saya buatkan adalah vertikal ke bawah, kita buat negatif
dengan besarnya sebesar 24 kilonewton. Kemudian kita tekan apply load. Kemudian ini adalah gambaran dari tekanan yang saya berikan pada struktur yang saya buatkan. Setelah dari sini, kita langsung saja untuk merankan, dan hasil dari runnya adalah ini. Dari ini adalah momen dari struktur yang saya buatkan, bisa kita baca untuk setiap momennya. Kemudian kita juga dapat dari Linpro ini tegangan gesernya, kemudian ada tekanan normal, yaitu gaya aksial, gaya normal tepatnya, dan ada defleksi serta reaksi dari uh, gaya yang sudah kita berikan kepada struktur yang sudah saya buatkan. Selain dari itu, kita bisa melihat matriksnya dari sini. Analisis, kita tekan run in study mode. Kita bisa lihat untuk step yang pertama itu local stiffness matrix. Kita lihat 2950. Selanjutnya ini berbentuk matriks 6x6. Kenapa? Karena kita buat dalam 6 derajat kebebasan. Untuk yang step kedua, di sini ada transformation matrix, ada global stiffness matrix juga. Kemudian untuk step yang ketiga ada transformation to global CS. Jadi di sini ada transformasi global, yaitu dengan matriks 0. Dan step yang keempat addiction, ada system stiffness matrix, global force factor, dan ada global displacement factor. Begitu juga dengan elemen yang kedua, bakalan menghasilkan hasil yang sama yang bisa kita lihat pada Linpro ini. Kita lanjut lagi untuk elemen yang ketiga, kita tinggal klik-klik saja dan kita akan mendapatkan hasil dari perhitungan yang akan kita maui. Setelah dari sini kita tekan solve system of equation. Untuk ini kita ikut lagi step-stepnya, bisa kita baca sendiri apa saja yang dihasilkan dari ketika kita mengklik step-stepnya itu. Di sini bisa membantu kita untuk menyelesaikan struktur dengan sangat-sangat mudah. Setelah itu kita close dan pergunakan data sebaik mungkin. Nah, di sini sebelumnya saya akan membahas ada tumpuan dengan tumpuan jepit yang membuat pergerakan di sini kosong, dan ini adalah yang membuat kita memiliki 6 derajat kebebasan, yaitu mengarah ke dalam RAX, RAY dengan momen inersianya. Kemudian di sini juga ada 3 derajat kebebasannya, masing-masing D1, D2, D3, kemudian D4, D5, dan D6. Untuk Linpro-nya mungkin seperti itu saja. Kemudian kita lanjut pada perhitungan secara manualnya. Di sini saya sudah rangkumkan dalam catatan saya sendiri. Untuk strukturnya bisa kita lihat sama seperti yang di Linpro tadi. Dan untuk batang 1, batang 2, dan batang 3 dengan tumpuan jepit. Di sini struktur bajanya itu ada 600 GPa ya. Ini udah modulus elastisitas dari sebuah baja. Kemudian gambar penampaknya seperti ini, seperti yang sudah saya jabarkan pada Linpro tadi. Untuk perhitungan manualnya begini. Sehingga didapat momen inersia sebesar 529,7 cm pangkat 4. Dan dengan metode kekakuan langsung, untuk derajat kebebasan struktur yang pertama itu kita buat dengan menggunakan rumus K sama dengan EA per L 0, 0, min EA per L 0, dan seterusnya. Bisa kita lihat pada PPT yang sudah dipelajarin. Kemudian untuk A1 kita masukkan nilai-nilainya, dan begitu juga dengan transpose yang pertama. Kita menggunakan cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta, sehingga dihasilkan begini. Kemudian dilanjut dengan transformasi
yang tadi untuk yang kedua ya. Kedua dan ketiga itu adalah sama. Kenapa? Karena struktur yang ini sama saja dengan struktur yang batang yang kedua sama saja dengan batang yang ketiga. Sama-sama panjangnya 4 meter dan merupakan titik dari tumpuan jepitnya. Jadi bisa kita abaikan untuk nilainya dan disamakan saja. Kemudian kita cari K global untuk yang kedua. Begini hasilnya. Yang kedua dan yang ketiga adalah sama seperti yang tadi. Dan untuk matriks kekakuan global pada Kg yaitu T transpose dikalikan dengan matriks K dikalikan dengan matriks T. Sehingga untuk K global yang pertama kita dapatkan hasil yang seperti ini. Untuk Kg yang kedua, kita memiliki hasil yang sama juga dengan menggunakan rumus yang ini untuk matriks kekakuan global Kg itu, dan didapatkan hasil untuk Kg untuk batang 2 dan ketiga adalah sama. Setelah penentuan dari Kg, kita langsung melakukan perkalian matriks kekakuan pada koordinat global pada degree of freedom matrix 6 kali 6. Kita pertama membuatkan tabel incidence dulu. Untuk nomor elemennya itu 1, 2, 3. Kemudian untuk nomor derajat kebebasan elemen atau degree-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini berisi dulu. Terus kemudian di sini kosong dulu, kemudian 1, 2, 3 berisi. Untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada nomor elemen yang kedua berisi, dan sementara untuk nomor elemen yang ketiga ada 1, 2, 3 yang berisi. Untuk kekakuan batang, kita bisa cari dari sini ya, nomor elemennya itu. Kekakuan batang yang kedua juga mengikuti nomor derajat kebebasan elemen. Ini K-nya itu dari K global yang untuk K1, K2, K1, K2 yang sama dengan K3. Diisi, kalau tidak ada isinya, kita masukkan angka 0 untuk mengisi dari ini, 1, 2, 3-nya. Setelah dari situ, kita mendapatkan K1, K2, dan K3, kita menjumlahkan ketiga matriks tersebut, dan kita inversekan. Setelah dari langkah tersebut, kita masuk ke vektor beban, yaitu vektor bebannya adalah F, A, B, dan L. Masing-masing nilainya 24, 315, 315, dan 630. Pada batang yang pertama, kita dapatkan F01, 0, F02, 12, F03, 1890, F04 adalah 0, F05, 12, F06, minus 1890. Untuk batang yang ketiga, F01, F02, F03, F04, sampai F06, kita dapatkan nilainya adalah 0. Dan untuk F1 juga untuk hasilnya adalah 0. Pada batang yang kedua, F01 sampai F06 adalah 0. Jadi, kita lanjut untuk F01 tambah F02 tambah F03, kita peroleh hasil matriksnya adalah 0, 12, 108, 1890, 0, 12, minus 100, 1890. Dan untuk pengurangan, di mana FI dikurang F0I, FI adalah F1, F2, F3 dikurang F0I. Maka didapat hasilnya 0, min 12, min 1890, 0, min 12, 1890. Selanjutnya kita buatkan persamaan keseimbangan struktur dengan rumus K dikali D sama dengan F dikurang F0. Dari hasil operasi tersebut, kita mencari nilai dari D ini, kemudian didapatkan D1, D2, D3, D4, D5, D6 adalah masing-masing seperti yang saya share sekarang. Untuk degree DG-nya itu secara global itu kita dapat hasil seperti ini. Tidak ada bedanya dengan di yang pertama. Kemudian untuk hasil akhirnya kita peroleh bahwa reaksi dari ujung batang tersebut adalah
untuk RAY sama dengan 12, RAX adalah 5,38, sementara untuk momen dari struktur pada batang yang pertama adalah minus 7,17. Untuk RBY adalah 12, RBX minus 5,38, serta momennya ada 1,17. Sama seperti yang ada pada Linpro tadi, kita runkan dulu lagi untuk nilai draw fraction. Kita lihat sama persis, dan ini membuktikan bahwa perhitungannya sudah benar. Di sini saya juga melampirkan sedikit Excel dari perhitungan manual yang saya buatkan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan manual tersebut. Di sini saya sediakan batang dengan panjangnya, kemudian penampangnya ada dari bahan, luas, modulus elastis, serta momen inersia, serta tekanannya. Kemudian kita lakukan matriks kekakuan elemen, kita ikutin sesuai rumus-rumus yang berlaku tadi. Mungkin untuk video penjelasan pada tugas besar pada mata kuliah ini cukup sampai di situ. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun perkataan saya mohon maaf. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih.